Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar istilah etnometodologi? Atau ketika kalian mempelajari tentang metode penelitian, pernahkah kalian mendengar istilah ini? Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan etnometodologi dan bagaimana sejarah dari etnometodologi itu sendiri. Etnometodologi berasal dari 3 kata dari bahasa Yunani, yaitu ada ethnos, methodos, dan juga ada logos. Ethnos sendiri berarti orang, sedangkan methodos berarti metode, dan logos berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, etnometodologi dapat diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan oleh orang awam atau masyarakat guna menciptakan keteraturan atau keseimbangan dalam situasi di mana mereka saling berinteraksi. Etnometodologi juga merupakan cabang dari penelitian kualitatif. Etnometodologi mempelajari tentang realitas sosial atau interaksi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya, yang tentu mengacu pada studi eksperimental. Sehingga etnometodologi ini dapat diteliti jika terjadi perubahan pada aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Pengertian etnometodologi menurut Bogdan dan Biklen pada 1982 mengartikan bahwa etnometodologi bukanlah lagi mengacu pada bagaimana seorang peneliti itu dapat mengumpulkan data dalam sebuah penelitian, tetapi lebih kepada memberikan arah mengenai masalah apa yang sedang diteliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari etnometodologi. Pencetus ide mengenai etnometodologi adalah seseorang bernama Harold Garfinkel. Ia pertama kali mencetuskan idenya mengenai etnometodologi pada awal abad 20-an atau sekitar tahun 1940-an. Namun baru pada 1967 dapat dibukukan dalam bukunya yang berjudul Study in Ethnomethodology. Amerika Serikat pada masa itu tengah gencar-gencarnya melakukan proses industrialisasi. Tetapi seluruh dunia tengah mengalami Perang Dunia I hingga Perang Dunia II. Oleh karena itu, pemikiran Garfinkel tidak bisa lepas dari kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Beberapa faktor yang berperan penting dalam pemikiran dan juga perkembangan dari teori Garfinkel ini adalah pada konteks sosial industrialisasi dan juga urbanisasi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Amerika pada saat itu. Ia melukiskan beberapa konteks dasar yang mendorong bangunan teori yang menyangkut pada perubahan sosial. Menurutnya, sosiologi merupakan respon moral dan intelektual terhadap masalah kehidupan dan terhadap pemikiran, lembaga, dan keyakinan masyarakat Amerika. Garfinkel sama seperti Herbert Blumer, yang itu sebagai seorang sosiolog Amerika yang lebih cenderung mengarah pada upaya studi ilmiah terhadap proses-proses jangka pendek daripada membuat interpretasi perubahan historis jangka panjang. Jadi, Garfinkel ini lebih memfokuskan bagaimana masyarakat atau orang awam dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tengah terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga ini juga dipengaruhi oleh beberapa kondisi seperti proses industrialisasi ataupun urbanisasi yang terjadi di Amerika dan juga pengaruh dari adanya Perang Dunia I dan II. Sehingga masalah-masalah yang terjadi itu membuat tatanan atau keseimbangan yang biasa terjadi di dalam lingkup interaksi manusia di sekitarnya itu menjadi terganggu. Sehingga dari sinilah pemikiran etnometodologi itu muncul dari pemikiran Garfinkel. Yaitu teknik pengumpulan data. Para peneliti menyarankan agar kita menjadi secara hati-hati pada pengertian akal sehat tempat pengumpulan data dilakukan. Penekanan etnometodologi adalah bekerja secara kualitatif, menangguhkan asumsi akal sehat, dan lebih menggunakan pandangan sendiri. Etnometodologi memang pada umumnya mempelajari interaksi sosial sebagai proses yang terus-menerus. Studi ini banyak mengkhususkan diri pada analisis percakapan atau analisis wacana, namun ada juga yang melibatkan interaksi nonverbal. Teknik pengumpulan data bisa melalui wawancara atau mengisi kuesioner. Tapi menurut Erving Goffman, melalui konsep dramaturginya telah mengingatkan kita bahwa individu layaknya para aktor di panggung sandiwara. Sehingga wawancara dan pengisian kuesioner sangat tidak diutamakan dan tidak disarankan karena individu yang kita teliti bisa saja berbohong. Teknik pengumpulan data yang utama yaitu dengan melakukan observasi. Peneliti melakukan observasi dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh individu tersebut. Salah satu contohnya yaitu Lewis.
Dia menguraikan pengalaman hidupnya tinggal bersama keluarga-keluarga tersebut baik dari sisi sosiologis, psikologis, dan antropologis. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian etnometodologi. Etnometodologi memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu bersifat longitudinal, yang berarti pada metode penelitian ini didasarkan pada masa tertentu yang relatif lama untuk mengetahui karakter tertentu. Kemudian yang kedua adalah pada penelitian etnometodologi ini kita dapat mempelajari perilaku verbal dan non-verbal terhadap individu yang kita teliti. Contohnya seperti penggunaan bahasa, pakaian, adat, dan lain sebagainya. Kemudian pada penelitian etnometodologi ini memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana responden menyadari atau merasa benar-benar dalam keadaan sadar dan mengerti terhadap kegiatan penelitian sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Kelebihan yang keempat adalah etnometodologi memberikan suatu pemahaman tentang kekonsistenan reliabilitas, yaitu ketika dilakukan tes akan mendapatkan hasil yang sama pada objek yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Etnometodologi dapat merekam perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak harus menyadarkan diri dari ingatan partisipan, seperti rekaman dalam penelitian survei cross-seksional. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah etnometodologi memberikan pemahaman tentang bagaimana narasumber menyadari dan mengerti terhadap daftar pertanyaan yang ada dan bagaimana mereka menjawabnya. Setiap penelitian pasti memiliki kelemahan masing-masing. Kelemahan yang dimiliki oleh etnometodologi adalah produk etnometodologi bukan merupakan pilihan yang baik untuk meneliti dan mempelajari produk-produk sosial. Kelemahan lainnya adalah penelitian ini tidak cocok dilakukan dalam skala yang luas karena etnometodologi didefinisikan sebagai suatu praktik tentang keseharian individu dan bagaimana individu tersebut menciptakan metode dalam mencapai dan memahami kehidupan sehari-hari. Jika kita ini meneliti sikap masyarakat dalam skala yang luas, akan lebih cocok menggunakan metode survei. Baik, pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus pada pembahasan kali ini berkaitan dengan etnometodologi. Saya akan mencontohkan pada kasus berdasarkan pada contoh kasus artikel mengungkap nilai-nilai Siri NAPC kepemimpinan pada BM Residence Hotel, studi etnometodologi di kota Palopo. Pada studi kasus ini, pendekatan yang digunakan yakni etnometodologi. Etnometodologi dalam praktiknya berdasar pada penjelasan yang berada di artikel yang disebut, yakni kajian dari observasi penciptaan yang digunakan terus-menerus dalam interaksi sosial dengan lingkungan yang sewajarnya atau kegiatan yang dilaksanakan orang per orang secara rutin tiap hari. Pada sisi lain, etnometodologi berupaya mengungkapkan aturan tidak tertulis yang diikuti oleh anggota komunitas tanpa disadari secara eksplisit. Pada studi kasus ini, peneliti berupaya untuk menganalisa bagaimana nilai-nilai yang ada pada Siri NAPC diimplementasikan oleh seorang pemimpin. Cara mengetahui hal tersebut yaitu dengan dilakukan pendekatan yang disebut etnometodologi. Sebagai contoh daripada nilai-nilai yang ada pada Siri NAPC, saya akan mencontohkan salah satu nilai yang dikenal dengan istilah tongeng. Nilai tongeng adalah prinsip yang mengedepankan kebenaran yang berlandaskan pada aturan yang berlaku. Kepemimpinan yang dijalankan pada BM Residence Hotel Palopo mengacu pada nilai tongeng yang diarahkan pada upaya untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan tersebut didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan maupun yang mengikat secara eksternal kemudian dipertanggungjawabkan. Nilai tongeng yang dikedepankan dalam memimpin di BM Residence Hotel Palopo dimaknai sebagai sebuah kebijakan, prosedur, dan aturan. Wujud dari tongeng diantaranya adalah kedisiplinan masuk kantor. Aturan yang mengikat tersebut bahwa setiap karyawan masuk kantor baik pada waktu pagi maupun saat pergantian harus berdasarkan aturan yang berlaku secara prosedural. Penjelasan barusan tercapai lewat pengamatan yang selanjutnya dianalisa apakah sudah sesuai
atau belum dengan nilai-nilai Sirik NAPC. Dan hal tersebut selaras dengan apa yang dimaksudkan dengan etnometodologi. Mungkin itu saja pembahasan etnometodologi berkaitan dengan studi kasus. Terima kasih.